Sahabat beriman, saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tur. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ustadz dan Bang J, begini Pak Ustadz. Saya melihat video yang lagi viral. Ada seorang nenek-nenek di daerah Tapanuli Selatan itu yang sedang berjalan, kemudian di stop oleh beberapa orang anak-anak sekolah. Ada salah satu anak-anak ini menendang nenek-nenek itu Pak Ustadz. Itu saya pribadi melihatnya itu kok seperti kurang ajar tingkah laku mereka itu ya, biadab ya, mohon maaf ini Pak Ustadz ya. Sehingga itu kan jadi berita atau sesuatu yang kurang baik yang disebarkan. Bagaimana kalau itu misalnya saya berpikir terjadi pada keluarga saya atau keluarga pemirsa semua, pasti kita tidak menginginkan hal tersebut Pak Ustadz. Nah, dari kejadian tersebut itu bagaimana sebaiknya kami menyikapinya gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena mohon maaf ini saya agak emosi sedikit melihat film tadi itu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang saya sempat melihat potongan video tersebut itu, yang membuat itu kayaknya temennya kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada kejadian nenek-nenek yang menurut ceritanya ODGJ, kemudian ada anak-anak SMA atau anak SMK atau apalah itu ya. Kalau dilihat umur-umurnya itu sekitar SMA, umur-umur SMA lah. Kemudian yang satu menendang si nenek tersebut. Ini ada gambaran dari Allah bahwa si anak yang menendang ini bisa aja besok orang tuanya pada saat dia sayang sama orang tuanya mengalami apa yang dia lakukan kepada nenek itu. Insya Allah seperti itu. Suatu ketika dia sayang sama ibunya, ibunya bisa aja memang dibegitukan sama orang lain. Dia mau bagaimana? Itu hanya gambaran. Persoalan loh kan ibunya nggak salah, wallahu a'lam, nggak tahu kita itu perjalanan yang seperti itu kan nggak tahu ya. Karena kalau dilihat dari si anak-anak ini, kemudian dia euforia menendang seseorang, berarti anak ini kan cara berpikirnya itu tidak panjang istilahnya, dan dia tidak melihat itu nenek-nenek atau orang tua perempuan yang harusnya dia itu secara naluri bahwa dia melihat itu seperti ibunya atau seperti neneknya, tetapi secara naluri dia ibaratkan itu main-main. Jadi nendang bagi dia itu main-main, sehingga ya seperti itulah. Anak yang punya karakter seperti itu pasti dari orang tua yang punya karakter mirip. Insya Allah seperti itu. Nggak bisa anak itu seperti itu terus orang tuanya nggak mau mengakui, saya nggak pernah begitu, memang nggak pernah menendang. Tetapi biasanya kalau ada sesuatu yang baru, protes itu selalu muncul, emosi itu selalu muncul. Nah, di situ memang pada saat orang tua seperti itu punya anak, dilebihkanlah pada anaknya, khususnya yang laki-laki. Karena kalau laki-laki kan ada punya sifat berani. Dimunculkan pada anak laki-laki dan seperti itu. Dan itu karakter itu tetap dari orang tuanya, bukan dari tetangganya. Kecuali kalau memang tetangganya ikut urun, wallahu a'lam ya, nggak ngerti. Jadi tetap itu dari orang tuanya. Kemudian pendidikan agama, pendidikan akhlak itu memang tidak bisa dimasukkan. Walau alam kenapa? Bisa aja karena memang orang tuanya sibuk barangkali. Kemudian si anaknya juga akhirnya nggak bisa belajar agama dan akhlak itu dengan baik. Artinya bisa kurang mendapat perhatian dari orang tua seperti itu Pak Ustadz? Nggak harus sih, karakter aja. Kadang-kadang orang tua itu memperhatikan anaknya juga semaunya sendiri, banyak sebenarnya.
Tuanya merhatiin di rumah, anaknya keluar minum umpamanya. Nah itu kan banyak sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Sudah anaknya minum, orang tuanya manggil, ngajak pulang nggak mau, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Kamu pernah ngalami nggak itu kayak gitu? Kita melihat video itu kayaknya ada unsur kesengajaan ya, karena kan ada temennya di belakang yang memvideokan dan akhirnya itu menjadi viral Pak Ustadz. Itu kan kalau kesengajaan itu tetap itu dari Allah aja, karena memang perilaku mereka itu sebenarnya sudah biasanya di luar batas istilahnya, di luar batas normal, sehingga pada saat dia itu memvideokan teman-temannya berhenti dan dia memvideokan, ya seperti itulah. Ya akhirnya ditertibkan sama Pak Polisi, ya normal-normal aja ya. Memang itu tetap harus kena sanksi istilahnya seperti itu. Jadi yang harus disadari adalah yaitu sendiri anak-anak seumur itu yang liar istilahnya. Harusnya hormatlah dengan orang lebih tua, itu hormat. Nah, yang saat inilah yang namanya seperti itu fitnah dajjal itu ya seperti itu. Jadi anak yang tidak hormat kepada orang lebih tua itu fitnah dajjal termasuk. Jadi bukan fitnah dajjal itu keluar dajjalnya kemudian gimana fitnahnya ya? Ujiannya itu bagaimana? Apakah dajjal keluar kemudian ujian? Fitnah itu kan artinya ujian ya. Ujian itu baru dibentuk. Ya enggak, ya saat inilah sebenarnya fitnah dajjal atau ujian dari karakter dajjal. Karakter dajjal itu karakter yang keluar dari sisi agama, dari syariah, dari akidah atau dari akhlak. Nah, disitulah yang namanya ujian dari perilaku dajjal. Ya mereka itulah salah satunya. Jadi itu fitnah dajjal itu sudah muncul, kemudian pembunuhan di mana-mana, kemudian sama satu iman dijelek-jelekan, umpamanya saudaranya ada di TV sebelah, dia di TV itu dijelek-jelekan semua. Ya seperti itu fitnah dajjal, ujian dari dajjal yang mereka lakukan sebenarnya. Mereka merasa benar, enggak, mereka tetap salah. Karena yang harus jadi patokan itu adalah kalau memang kita seiman itu saudara. Kalau dia membuka aib atau kita membuka aib memang dilarang. Ya? Tidak boleh merendahkan. Sudah dijelaskan dalam Quran. Wala tajassasu, itu kan sudah jelas. Wala yaktabadukum ba'da, itu sudah sangat jelas sekali. Dan inilah yang harus kita ketahui bahwa apakah kita itu mengikuti aturan dajjal yang semaunya. Kita memang punya nafsu, kita punya mulut, terus asal ngomong, nah itu harus hati-hati. Karena menurut orang-orang Islam, fitnah dajjal itu bukan dia. Bukan saya. Karena merasa kalau sudah sholat itu dajjal nggak bisa masuk. Itu kan perkiraan aja. Itu anak buah dajjal sudah penuh di dalam tubuhnya. Tinggal nanti dajjal yang asli turun itu udah selesai. Satu komando seperti itu. Satu komando ibaratnya. Jadi istilahnya penyusup itu sudah ada. Istilahnya itu kalau istilahnya tentara itu mau menghancurkan musuh itu, tentara itu sudah punya intel itu masuk ke sisi-sisi musuh musuh yang terlemah itu udah dimasuki. Sudah ada telik sandi yang iya, masuk. Iya, dajjal itu seperti itu. Jangan diharap dajjal datang terus kemudian ngumpet terus nggak ketemu, nggak bisa. Itu udah satu komando. Karena dajjal sendiri itu adalah raja dari segala penyihir. Jadi penyihir, memang penyihir, karena bisa mewujudkan makanan, bisa menjadikan orang muslim itu kafir, itu memang penyihir. Dan pada saat dia itu menjadikan orang muslim itu kafir, itu bukan orang kafirnya, orang muslimnya disihir, enggak. Orang muslimnya itu ikut dengan tulus. Jangan berpikir itu disihir dajjal, enggak. Ya salah satunya menciptakan makanan, nah itu dajjalnya itu di situ. Makanya di sini sifat-sifat seperti anak-anak yang euforia, nendang dan sebagainya, ketawa ketiwi itu fitnah dajjal. Salah satunya itu. Dan ya seperti itulah yang harus kita sadari. Itu sangat dilarang. Kalaupun memang orang tua si anak-anak minta maaf, ya karena takut masuk penjara aja. Kalau kita lihat, kalau saya melihat dari video itu ya Pak Ustadz ya, terus si anak ini menendang nenek itu ditendang kemudian lari minta tolong atau apa,
itu juga merupakan takdir dari si nenek itu atau kebetulan? Itu kan tidak ada yang kebetulan sebenarnya kejadian seperti itu ya Pak Ustadz. Mohon maaf ini, ingin menggali aja sebenarnya Pak Ustadz. Iya, bisa aja dari gerakan kaki si nenek itu, gerakannya itu cepat ya. Gerakan kakinya nenek itu kalau saya amati gerakan cepat. Berarti nenek ini sendiri sebenarnya orangnya agresif. Mohon maaf ya. Itu kalau saya melihat seseorang agresif dan tidak, itu gerakan kaki, tangan, jari, mulut, nengok itu kelihatan sudah orang terbaca ini ya, insya Allah terbaca. Makanya si nenek ini agresif, berarti si nenek ini memang punya ciri juga emosional. Jadi memang takdirnya memang harus seperti itu. Cuma takdir seperti itu kan bisa beda tempat, karena si nenek sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ODGJ. Jadi sebenarnya itu adalah mendasari pada si anak-anak mudanya, bukan si neneknya ya. Karena kalau sudah ODGJ itu kan dia nggak perlu sholat, karena memang sholat nggak ada niat sama sekali kepada Allah, kan nggak ada. Jadi dipaksa juga percuma. Yang jelas ODGJ itu memang harus diselesaikan, dikesembuhin umpamanya. Tapi kalau umpamanya dikasih obat penenang ya hanya tenang aja, tetapi kan sinkronitas otak itu kan nggak bisa, tetap terganggu karena ada yang mengganggu. Nah, kalau untuk si anak-anak ini sendiri kan dia masih normal, otaknya itu masih normal. Jadi pada waktu dia mau nendang atau nendang itu otaknya normal, Iya jelas itu. Ya. Satu kejahatan ya, karena dalam kondisi normal. Nah Pak Ustadz, saya tertarik kepada, mohon maaf ini masalah yang ODGJ ini sendiri Pak. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit seperti itu Pak Ustadz? ODGJ ini sebenarnya adalah gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini menurut dokter psikiater itu kan depresi. Bisa sih, cuma kalau saya melihat dari sisi akhlak, perilaku, sebenarnya ODGJ dengan skizofrenia ini ada bedanya. Ada bedanya. Kalau skizofrenia itu dia tertekan dengan salah satu keadaan. Tertekan dengan salah satu keadaan saja. Tertekan dengan salah satu keadaan. Jadi umpamanya dia ketakutan karena habis dipalak sama orang. Kemudian dibully, ada trauma sebenarnya. Kemudian dilecehkan, ada trauma. Karena banyak sekali macam skizofrenia. Jadi ada yang di sini disuruh bunuh diri, disuruh bunuh anak, disuruh bunuh orang tua, disuruh bunuh suami, disuruh bakar rumah, disuruh pergi dari rumah. Itu banyak sekali kasus itu. Jadi ada traumatik di situ, insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah banyak pasien yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini dari saya ya, banyak. Nah kalau ODGJ ada bedanya. Jadi ODGJ itu memang bisa aja memang dia juga ada trauma. Tapi trauma ini hanya sebagai trigger aja, sebagai penyulut, sebagai ininya aja. Yang kuat itu adalah orang yang ODGJ ini biasanya sudah tidak mau, kalau orang itu ngurusin dirinya sendiri. Tidak peduli gitu? Tidak peduli istilahnya dengan dirinya sendiri, itu tidak peduli. Kemudian dengan sebelah-sebelahnya orang tua nggak peduli, jadi dia masa bodoh seperti itu? Bisa, seperti masa bodoh itu bisa. Masa bodoh dengan dirinya karena dia traumatik, akhirnya udahlah saya nggak mau ini, akhirnya nganggur. Itu kan nggak peduli dengan dirinya. Nah, biasanya itu mulai muncul, ada suara di mana suara itu mengikat sangat kuat di pikiran. Nah, yang agak sulit di ODGJ ini menurut saya adalah orangnya itu sulit diajak untuk jangan seperti itu sulit. Jadi sulit diarahkan. Sulit ya, mbok jangan seperti itu, mbok jangan mandilah. Dulunya emang nggak mau mandi itu males. Ini awalnya itu begitu-begitu itu ya. Suruh makan nggak mau, ngambek, kan begitu-begitu nih. Sebelum terkena gangguan Sebelum itu, terkena gangguan itu biasanya seperti itu. Kemudian mulai seneng di pojok ruangan atau di ini ngopi sendiri, ngalamun ngopi, begitu-begitu aja awalnya. Itu ada batasan umur nggak Pak Ustadz untuk? Enggak juga sih, enggak juga ya. Jadi ada yang memang langsung
Memang semua takdir itu kan dari Allah ya. Yang saya dulu pernah nanganin anak kecil yang gangguan jiwa, jadi dia diem, ngelamun, kemudian hanya bisa marah kalau nggak keturutan, tapi nanti habis marah diem lagi gitu-gitu. Anak yang belum akil balik itu udah kena ODGJ. Itu kalau boleh saya cerita, awalnya diem ngamuk dan saya tanya, ini waktu kena ODGJ umur berapa? Dia kelas 3 SD. Lah, kelas 3 SD kan belum ada salah dan dosa. Ini langsung saya bisa menunjuk orang tuanya. Bu, Pak, saya mau tanya ini. Dulu bapak atau ibu ini, si adik ini kan diem aja, diajak ngomong nggak mau nih. Berarti ini ada ibu atau bapak yang tidak mau ngomong nih. Tapi saya nanti dulu, saya akan analisa ya. Kemudian si adik itu hanya ngamuk aja, kalau punya keinginan nggak dituruti ngamuk. Berarti ada dua unsur nih. Kalau si adik belum punya dosa dan salah di hadapan Allah Ta'ala karena umurnya itu belum akil balik, saya mau tanya bapak sama ibu, siapa di antara bapak dengan ibu yang pada waktu adik ini belum gangguan jiwa, bapak atau ibu itu seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan bermasalah dengan orang tua, di mana orang tua, di mana ibu atau bapak ini mirip seperti adik, diajak ngomong sama bapak ibu, adik nggak mau respon, berarti ibu atau bapak nggak mau respon kepada orang tua, nggak mau respon kepada orang tua, tidak mau bicara dengan orang tua, niat nggak mau bicara sama orang tua, dan ada marah. Bapak atau ibu yang seperti itu, jadi ada masalah umpamanya, karena itu kan sulit ya untuk menemukan masalahnya. Umpamanya bapak atau ibu, di mana ibu atau bapak itu merasa dibedain dengan saudara-saudara bapak dan ibu oleh orang tuanya. Jadi kalau umpamanya bapak atau ibu itu selalu dimintain uang, selalu dimintain ini, kalau sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya enggak, adiknya enggak pernah, kakaknya enggak pernah. Kemudian suatu ketika bapak atau ibu itu mendengar bapak ibunya itu cerita yang sering bantu ada saudaranya, nah, di titik itu bapak atau ibu marah. Itu sudah berkali-kali. Nah, baru di situ ibunya ngomong, saya Ustadz. Nah, itu cerita, kenapa Bu? Saya memang dibedain dengan orang tua. Jadi saya punya kakak, saya yang sering bantu orang tua saya sering bantu orang tua saya sering bantu orang tua saya, tetapi kakak saya ini dibedain. Dia selalu yang dikasih yang enak-enak, saya boro-boro dikasih. Saya yang bantu, tapi kakak saya yang selalu disenangkan dengan orang tua saya. Nah, di titik itu suatu ketika bapak ibunya itu, ibunya khususnya waktu itu saya masih ingat, ibunya itu banggain kakaknya. Dengarlah dia marah. Nah, di titik itu dia marah, kemudian dia ngomong, sengaja atau tidak sengaja ngomong, mulai hari ini aku nggak akan ngomong lagi dengan orang tuaku, dan aku nggak mau main mengingat-ingat orang tuaku. Begitu kurang lebih. Saya ngomongnya seperti itu dengan beliau. Mengaku ya saya memang begitu. ODGJ itu bisa seperti itu kalau memang itu di bawah. Tapi yang dewasa ya sama. Dalam menganalisa ODGJ ya memang harus pelan-pelan. Tidak bisa, oh ini jin. Jika bisa kalau hanya jin itu tidak bisa menjadikan fisik seseorang itu berubah. Kalaupun itu bisa, berarti insya Allah itu atas izin Allah, pasti. Berarti nggak cuma jin aja. Berarti apa? Rusaknya motoriknya, rusaknya apa namanya otak untuk berpikir, untuk melihat, untuk mendengar itu dihack sama makhluk Allah Ta'ala yang lain, sehingga dia kayak tidak hidup di dunia ini, seperti itu. Makanya sholatnya ya itu yang istilah boleh tidak sholat itu ya gitu, karena memang nggak bisa ngawur semua nanti. Insya Allah kalau ODGJ kurang lebihnya seperti itu menurut analisa saya, karena memang lumayan banyak yang ODGJ, tetapi ya alhamdulillah beberapa yang atas izin Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Ya alhamdulillah ya. Tapi yang enggak dari mulai kecil atau dari mulai akhir balik sudah umur 55, nah itu baru ketemu sama saya kan. Ya, saya harus mikir ini apa awalnya. Perlu waktu gitu juga kan. Perlu waktu untuk menganalisa ya. Insya Allah seperti itu. Jadi ODGJ insya Allah seperti itu. Jadi
Gerakan itu bisa, kan orang itu kan beda-beda. Ada gerakan yang lembek, lembut, apa biasa. Ada yang kalau saya lihat si nenek ini langsung set. Nah, itu memperlihatkan beliau agresif. Berarti dulu sebelumnya ya beliau termasuk agak agresif aja. Ustaz, saya kembali ke perilaku anak yang menendang ini. Nendangnya nggak nendang biasa. Kalau sekedar tendang kan biasa aja. Ini nendang sambil melompat sampai si nenek ini terjengkang. Kan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Saya lihat perilaku anak ini, dia ini bangga dan senang setelah melakukan tindak kejahatan itu. Tidak ada rasa hormat sama orang yang lebih tua. Apakah juga perilaku anak ini di dalam keluarga seperti itu, Ustaz? Tidak menghargai orang tuanya juga? Insya Allah kurang lebihnya ya sama. Kurang lebihnya sama. Kalaupun umpamanya orang tua tanyain apakah kamu begitu, enggak, selalu begitu. Kalau manusia itu kan selalu begitu ya. Enggak mau berpikir tenang dulu, apakah dulu saya itu seperti itu. Dinasihatin sama orang tua itu susah apa enggak. Walaupun kelihatan orang tuanya diem, tapi nggak taunya itu sering nolak nasihat, itu kan sama aja. Sebenarnya hanya diemnya aja, orang nggak tahu dikiranya diemnya itu sabar, padahal dia sering nolak nasihat. Makanya banyak pasien saya yang diem itu nggak taunya budak itu ya, ya ada bener, karena diem menolak nasihat terus ya, akhirnya budak dia. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi memang dengan orang tuanya pun tidak menghormati. Nanti genetiknya juga sama dari orang tuanya. Insya Allah pasti ada genetik seperti itu. Maksudnya siapapun itu nggak persoalan anak-anak yang tadi nendang ya, siapapun. Kayak mamanya sekarang, nggak usah yang nendang, sekarang ada orang yang korupsi banyak, itu orang tuanya itu ya sama. Orang tuanya itu, loh kan saya nggak korupsi, loh nggak di titik korupsi kok. Kamu banggain aja anakmu terus-menerus kepandaiannya. Nah, akhirnya ya memang bangga akhirnya. Akhirnya anaknya ya korupsi. Nah itu karena kebanggaan orang tuanya dulu. Penyebabnya awalnya, salah satu penyebabnya itu membanggakan anak, seperti itu. Jadi memang itu akhirnya euforia seperti itu. Kemudian kenapa dia korupsi? Orang tuanya juga sama. Orang tuanya itu gigih dia itu untuk mencari uang, sehingga anaknya juga genetiknya gigih dalam mencari uang. Nah, itu tinggal dia dapat celah apa enggak, kan gitu ya, kesempatan apa enggak, kan gitu-gitu sebenarnya. Jadi semuanya itu ada dan itu akan dibalik oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang orang itu nggak paham bahwa itu anak saya itu, itu dari saya, itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali orang itu yang mau berpikir evaluasi atau muhasabah, khususnya yang muslim, itu sangat jarang sekali. Itu yang bahaya sebenarnya, karena membanggakan anak itu memang tidak boleh, biasa saja. Kalau memang anak berprestasi ya disyukuri aja kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan prestasinya manfaat untuk dunia dan akhirat anak dan keluarga, kan seperti itu. Manfaat itu bukan untuk seneng-seneng kemudian diceritain ngalor ngidul berprestasi. Nah, itu kan namanya ada ujub, ada riak, bahkan kebanggaan atau kesombongan itu ada di situ. Ya kan nggak pernah dipikirin yang begitu. Padahal sudah begitu, amal solehnya mulai terkikis, habis. Gimana sekarang? Nah, kan sama intinya. Makanya pelajaran agama itu memang harus diberikan sejak dini. Jadi dimengerti. Jadi tidak anak itu dijejelin agama, enggak, orang tuanya juga ikut belajar. Ikut belajar agama, semakin hari semakin lebih baik daripada kemarin-kemarinnya, itu kan harus. Jadi sehingga tidak menjadikan bahwa saya sudah mendidik anak saya sekolahkan di sekolah agama, kan nggak seperti itu. Akhirnya orang tuanya nanti anaknya itu mulai hafal Quran, dia bangga lagi loh, kan sama aja bangga. Titik bangga ini orang tua nggak sadar kalau besok itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Salah satunya melalui dari bangganya si orang tua itu dengan anaknya. Apa itu wujudnya? Allahu a'lam. Tapi kalau dilihat silahkan nanti bisa kok. Seperti itu biasanya. Karena yang saya sering amati itu biasanya kayak orang yang dulu dibully, direndahkan, tapi dia mau nerima bulian, rendahan dari teman-temannya atau siapapun, dia mau nerima. Orang itu
Yang saya amati beberapa orang dan banyak orang saya amati, orang yang dibegitukan, biasanya rizkinya itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala dan dia lebih tinggi daripada teman-temannya yang membuli. Itu yang saya amati. Walaupun dia tidak berdoa untuk meminta rezeki yang banyak. Enggak. Karena nanti orang yang dibully itu pada saat dia diberi rezeki, mau apa dia dengan rezeki? Kan sama aja. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bulian, titik itulah nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapapun, dia muslim kek, dia non muslim kek, biasanya begitu. Kalau tidak kuat, ya itu tadi skizofrenia. Berarti kuncinya karena kesabaran dia menerima bulian itu ya, diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu Pak Ustaz? Iya sebenarnya. Sekarang perilaku orang tua, tentu setiap orang tua tidak ingin mempunyai anak seperti anak tersebut Ustaz. Insya Allah ya. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan sebab-sebabnya, yaitu sering membanggakan anak dan lain-lain. Nah sekarang jika orang tua tersebut tidak ingin anaknya seperti anak itu, tapi orang tuanya merasa dulu-dulu itu sepertinya akan menyebabkan anak seperti itu. Apa yang dilakukan orang tuanya? Apakah harus terus memohon ampun jangan sampai anaknya ikut seperti dia waktu dia lalu-lalu gitu Ustaz? Ya memang itu tugasnya kita sebagai seorang muslim, Ci. Mohon ampun, anggap aja kalau Rasulullah itu, ya salah satu caranya itu, Rasulullah Muhammad SAW itu kan memohon ampun 70 kali. Anggap aja kalau kita itu melakukan kesalahan, ya sehari itu mohon ampun 70 kali, satu kesalahan. Satu titik kesalahan. Insya Allah kurang lebih seperti itu, jadi bukan globalnya. Kalau globalnya meringan, bikin aja semua kesalahan. Dosa kemudian mohon ampun 70, enggak lah. Jadi sehingga kita itu dihajar oleh keinginan kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Satu kesalahan 70 kali kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau itu satu hari itu ada 5 kesalahan, ya dikalikan aja minimum. Kemudian besok enggak, loh besok masih. Setiap saat Kan. Insya Allah seperti itu. Kita kembali ke masalah video itu, barangkali ada pesan-pesan yang Pak Ustadz ingin sampaikan Pak Ustadz melalui ini. Ya, saya kalau melihat sudah terjadi ya hanya menghimbau aja, belajarlah. Ini memang sudah akhir zaman, tapi akhirnya di akhir zaman ini sebenarnya sudah dekat sekali. Jadi ya belajarlah lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan diri kita itu malah menjadi anak buah Dajjal dengan menyebarkan sesuatu, memfitnah, melakukan sesuatu yang Dajjal sukai. Jangan. Walaupun melakukan sesuatu kebaikan itu sulit, tapi pada saat kita melakukan suatu kebaikan, ya belajar untuk tidak ujub, tidak riak, tidak bangga, tidak sombong. Itu belajar semuanya. Kebaikan apapun, mau sedekah kek, mau tertib sholat kek, mau berjamaah sholat kek, mau apa, belajar untuk tenang. Walaupun yang namanya otak, hati, dan mulut itu udah gatel pengen ngomong, tetap jangan belajar seperti itu. Karena itulah salah satu sukanya setan itu seperti itu, menggoda. Nanti kalau udah ngomong lah setannya pergi. Ngomong aja nyerocos lah, ya salah. Makanya dalam Quran itu setan nggak bisa disalahkan, mau dia cuma nggoda. Yang ngerjain kan ya kamu sendiri. Mudah-mudahan seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikianlah perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, yang bisa berguna juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.